Lihat kandidat dari calon presiden di Amerika Serikat saat ini, lalu seperti apa ekspektasi dari IMA? Oh ya, sebagai asosiasi yang bergerak di industri pertambangan ya, khususnya mineral strategis ya, di mana mineral strategis ini menjadi critical issue di global. Ini kami melihat bahwa hasil dari pemilu presiden di Amerika Serikat ini tentu akan membawa dampak ya ke industri pertambangan global energi, dan termasuk juga Indonesia. Sebagai Indonesia adalah negara penghasil produk tambang yang cukup signifikan di dunia, dan juga sebagian dari ekonomi kita itu ditopang oleh ekspor dari produk-produk komoditas tambang. Jadi ini tentu saja kita sangat mencermati ya bagaimana konstelasi Pilpres di AS, tapi tentu saja bagi pelaku usaha di Indonesia kami sangat exciting dengan adanya pemerintahan baru di Indonesia yang dalam waktu dekat ini. Jadi selain memang mengharapkan pemerintahan baru di Indonesia, kita juga mencermati bagaimana perkembangan Pilpres di AS, Amerika Serikat, khususnya nanti potensi dampak terhadap komunitas mineral dan batubara di Indonesia. Baik, karena kalau kita mengingat di pemimpinan Trump sebelumnya, ini kan cukup proteksionis begitu, bahkan juga menjadi awal perang dagang dengan China begitu. Dan saat itu ada negara-negara yang bisa memanfaatkan terjadinya perang tersebut. Apakah kita juga bisa memulai antisipasi dari awal apabila ini terjadi kembali? Kemungkinan kalau melihat peta di hari ini kan ada konvensi Republikan ya, yang pidato Trump hari ini ya, mungkin tadi pagi udah pidato langsung dari Milwaukee. Ya kalau kita lihat dari slogan dari Republican National Convention itu sekarang yang sebelumnya MAGA ya, Make American Great Again, sekarang Make America Strong Again ya. Jadi nafas proteksionisme ini masih tetap akan besar ya. Jadi strong again ini mungkin harafiah mungkin diterjemahkan juga bukan secara ekonomi hebat, tapi juga ekonomi kuat, dan juga tentu saja dari sisi ketahanan nasional mereka ya, apalagi menghadapi geopolitik persaingan dengan China. Jadi tentu ini akan diantisipasi bukan oleh Indonesia, tapi negara-negara lain juga, bahwa Amerika akan semakin proteksionis ya, terutama juga untuk melindungi industri mereka, dan juga bagaimana Amerika bisa mengembangkan ekonomi mereka. Jadi ini nanti akan sangat dilihat defisit perdagangan dengan negara-negara termasuk Indonesia dan Amerika, ini juga bisa berpengaruh terhadap kebijakan Amerika dalam menerapkan tarif ya impor produk-produk dari berbagai negara termasuk Indonesia. Baik, kita akan beralih ke Pak Syarif Hasan sejenak. Ya, Pak Syarif, kalau dari HIPMI sendiri melihat kandidat mana dari calon presiden Amerika Serikat ini yang mungkin bisa relatif lebih menguntungkan emerging market seperti Indonesia? Ya, terima kasih. Kalau HIPMI sendiri tentu dalam hal ini menyatakan sikap bahwa siapapun nanti yang akan terpilih tentunya kita akan mendukung. Jadi kita tidak turut serta berpartisipasi dalam mendukung salah satu calon, tapi tentunya HIPMI terbangun dengan adanya kejadian baru, melihat para konglomerat di Amerika Serikat secara terbuka menyatakan dukungan ke salah satu calon pasca kejadian insiden tertembaknya Donald Trump. Cuman tentunya kami dari HIPMI yang secara kemitraan dengan pemerintah cukup aktif dan telah dibantu oleh Presiden Jokowi hadir di tahun lalu ke Amerika Serikat untuk tentunya memberikan kekuatan kerjasama antara kedua belah negara, khususnya kami dari sisi pengusaha UMKM. Baik, tapi dari HIPMI sendiri, Pak Syarif, sebenarnya melihat apakah akan signifikan perbedaannya jika siapapun kandidat yang terpilih nanti untuk Indonesia, begitu? Karena kalau bicara terkait dengan tarif terhadap China, ini kan sudah disampaikan oleh Biden maupun oleh Trump, ini sama-sama akan menaikkan tarif apabila terpilih kembali. Ya, tentunya kalau kita mengaca pada siapapun nanti yang menang, artinya kalau dengan Biden tentunya pemerintahan hubungan bilateral kami antara Indonesia dan Amerika tentu sudah berjalan.
Tapi antisipasinya adalah ketika apabila keunggulan Donald Trump di sini bisa memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Tentu karakteristiknya juga bisa kita baca sifat dari Trump sendiri yang memang lebih kepada pragmatisme dan proteksionisme. Tentu dia akan mengunggulkan untuk produk-produk lokalnya. Tapi tentunya HIMI terus harus berjuang untuk melihat peluang karena kami tentu tidak semata-mata melihat secara kebijakan utuh, tapi dalam kacamata pengusaha tentu harus selalu melihat peluang-peluang yang bisa disinergikan antara Amerika dan Indonesia tentunya. Baik, kita balik lagi ke Pak Hendra Sinadia. Pak Hendra, tadi disampaikan juga oleh Pak Syarif kalau HIPMI ini mungkin akan tetap melihat peluang-peluang yang ada begitu. Kita jadi melihat juga Vietnam ketika perang dagang itu terjadi bisa memanfaatkan ini. Tapi dibaliknya juga karena Vietnam punya free trade agreement dengan Amerika Serikat. Sementara kita tidak punya FTA itu begitu. Lalu peluang apa yang mungkin bisa kita tangkap apabila perang dagang ini terjadi kembali? Iya, jadi sependapat dengan Pak Syarif Hasan, siapapun nanti yang akan memenangkan Pilpres di Amerika tetap akan melihat Indonesia negara yang penting ya. Apalagi posisi Indonesia di ASEAN sebagai negara ekonomi terbesar yang juga secara geografis juga penting, dan tadi yang saya sampaikan di awal dari sisi pertambangan energi kita adalah negara yang cukup strategis ya dalam menguasai beberapa mineral, critical mineral yang nanti sangat diperlukan juga oleh Amerika Serikat. Dan rasanya sih nanti siapapun yang akan menangkan itu mereka akan melihat Indonesia sebagai mitra yang penting. Dan saat ini Presiden Jokowi juga sedang menggagas ya critical mineral agreement dengan Amerika Serikat. Nah ini mungkin siapapun yang menang meskipun nanti dari Republikan yang akan menangkan, atau Presiden Trump nanti akan meneruskan critical mineral agreement tersebut. Jadi posisi kita Indonesia masih cukup penting untuk bisa memanfaatkan peluang ya jika terjadi memang mengerasnya hubungan Amerika Serikat dan China gitu. Baik, kalau kita mengingat ketika perang dagang itu terjadi, lalu perekonomian global ini sempat sedikit tersentak begitu. Tapi kalau sekarang melihat sudah ada pelajaran sebelumnya, apakah menurut Anda dunia global ini sudah lebih siap kali ini? Iya, saya kira sih juga Amerika Serikat atau mungkin nanti jika ya Presiden Trump memenangkan pemilu ini, mereka juga tentu tidak akan, ini menurut saya tidak akan tanda kutip ekstrim di periode sebelumnya. Jadi mereka juga tetap memahami bahwa globalisasi itu penting ya. Jadi tidak sekeras proteksionis yang mungkin diterapkan nanti tidak se ekstrim dengan sebelumnya. Jadi mereka tetap melihat hubungan global ini penting, terutama juga dengan Indonesia, sehingga kita masih berharap nanti tentu saja hubungan perdagangan kita tetap baik, apalagi posisi kita tadi sebagai negara yang penting ya secara geografis dan juga geopolitik. Jadi siapapun nanti yang memenangkan ini tetap Indonesia menjadi negara yang penting di Amerika. Jadi tidak apalagi kita udah belajar juga ya pemerintahan sebelumnya dengan waktu Trump di era pertama ya, dan saya kira juga tidak akan se-ekstrim yang sebelumnya menurut saya sih. Jadi bakal akan mempertimbangkan juga hubungan baik ya. Jadi misalnya penerapan GSP kemarin gitu, Amerika cukup tegas, tapi nanti mungkin akan mempertimbangkan juga karena mereka melihat long term, apalagi geopolitik ini Amerika membutuhkan Indonesia ya, karena Indonesia sekali lagi negara yang sangat penting. Baik.